Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang bab 4, yaitu tentang teknik sampling. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Akila Sukmawati dari kelas A, absen nomor urut 7. Perkenalkan, saya Nadifah Najalia dari kelas A, absen 29. Perkenalkan, saya Naura Inayah dari kelas A nomor urut 30. Baik, kita akan membahas tentang teknik sampling. Teknik sampling adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan. Alih-alih meneliti semua elemen dalam populasi, teknik ini memungkinkan penelitian untuk fokus pada sampel yang lebih kecil, namun tetap memberikan informasi yang akurat dan relevan. Boleh di next? Kemudian ada tipe-tipe sampling. Tipe sampling atau metode pengambilan sampel merujuk cara yang digunakan untuk memilih elemen dari populasi untuk membentuk sampel yang representatif. Tipe-tipenya sendiri ada sampling acak sederhana, ada sampling sistematis, ada sampling Strathford, ada sampling cluster, ada sampling bertujukan, dan sampling bola, bola salju atau snowball sampling. Kita akan membahas tentang probability sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang diketahui dan biasanya sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Ini berarti proses pemilihan sampel dilakukan secara acak dan objektif, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya dan mewakili populasi yang lebih luas. Dalam probability sampling, ada beberapa teknik yang dapat digunakan seperti simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Kemudian ada sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana atau simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang paling dasar dan sering digunakan dalam penelitian statistik. Dalam teknik ini, setiap individu atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Proses pengambilan sampel dilakukan secara acak dan tanpa bias, sehingga diharapkan sampel yang terpilih dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Kemudian ada langkah-langkah dalam sampling acak sederhana, yaitu pertama, proses sampling acak sederhana menentukan populasi yang akan dijadikan subjek penelitian. Kemudian adalah setelah ukuran sampel ditentukan, peneliti harus membuat daftar lengkap dari semua elemen yang ada dalam populasi. Boleh next? Kemudian ada sampling sistematik. Sampling sistematik adalah metode pengambilan sampel yang sangat berguna dalam berbagai penelitian, terutama ketika sulit atau tidak praktis untuk melakukan sampling acak sederhana. Dalam sampling sistematik, proses pemilihan sampel dimulai dengan memilih elemen pertama secara acak dari populasi, kemudian melanjutkan pemilihan sampel berikutnya dengan interval yang tetap. Interval ini dihitung dengan membagi jumlah total elemen dalam populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Misalnya, jika populasi terdiri dari 500 elemen dan peneliti ingin memilih 50 sampel, maka interval pemilih adalah 500 dibagi 50, yang menghasilkan interval 10. Artinya, elemen-elemen yang dipilih adalah acak, dan elemen-elemen selanjutnya dipilih dengan jarak 10 elemen. Selanjutnya adalah sampling berstrata. Metode sampling berstrata merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam sastra, memilih sampel acak setiap strata, dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. Sebagai contoh, untuk meneliti pendapatan dokter di Jakarta, akan lebih baik bila populasinya dibagi dulu menurut spesialisasi dokter. Kemudian dari setiap spesialisasi diambil sampel acak sederhana. Dengan demikian, kita mengharapkan bahwa variasi pendapatan pada setiap spesialisasi jauh lebih kecil daripada variasi keseluruhan populasi. Pengurangan varian dari setiap strata ini nantinya akan menghasilkan dugaan yang memiliki ketepatan lebih tinggi, sehingga sampel acak berstrata tertentu lebih efisien daripada sampel acak sederhana yang berukuran sama. Boleh next slide? Oke,
Selanjutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling merupakan pengambilan beberapa kelompok dari populasi secara acak, kemudian mengambil semuanya atau sebagian elemen dari setiap kelompok yang terpilih untuk dijadikan sampel. Bila populasi tersebar luas, maka penarikan sampel seperti ini menjadi efisien dalam hal biaya. Misalnya, dalam suatu penelitian mengenai kebiasaan menabung orang dewasa di DKI Jakarta akan jauh lebih murah biayanya bila dilakukan wawancara atau pengumpulan datanya dari orang dewasa yang relatif berdekatan wilayahnya daripada sampel acak seluruh orang dewasa. Bila dilakukan penggerombolan melalui wilayah, maka penarikan sampelnya disebut sampel area. Next slide. Selanjutnya, teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel tanpa menggunakan kerangka sampling, sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini sering digunakan untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga, tetapi cenderung menghasilkan bias karena bergantung pada subjektivitas peneliti. Beberapa prosedur non-probability sampling yang sering dipakai adalah convenience sampling, judgment sampling, quota, dan snowball sampling. Yang pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik sampel yang paling mudah dan nyaman dilakukan di antara jenis-jenis non-probability sampling, karena peneliti mengambil sampel dari orang yang secara kebetulan ada di tempat. Nah, penggunaan convenience sampling ini seringkali dijumpai pada tahap awal penelitian eksploratif yang ditujukan untuk mencari petunjuk awal tentang suatu kondisi yang menarik perhatian. Lalu hasil penarikan sampel ini seringkali dapat menyediakan bukti-bukti yang cukup melimpah sehingga terkadang pengambilan sampel yang lebih canggih tidak diperlukan lagi. Selanjutnya adalah judgment sampling. Judgment sampling pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari convenience sampling bila ditinjau dari cara-cara pengambilan sampelnya. Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Boleh next. Selanjutnya ada kuota sampling. Jadi kuota sampling adalah teknik pengambilan data yang serupa dengan judgment sampling. Namun perbedaannya terletak pada kuota yang diambil dari demografi populasi yang dipilih. Nah, sampling ini dilakukan dengan dua tahapan. Yang pertama menentukan kuota dan kedua menentukan bagaimana sampel akan diambil, apakah dengan convenience sampling atau judgment sampling. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik sampling yang populasinya spesifik sekali, sehingga sampel akan diambil secara berantai. Responden yang relevan akan menyebutkan responden lainnya dengan kriteria yang sama. Nah, selanjutnya ada distribusi sampling. Distribusi sampling sendiri adalah distribusi peluang dari suatu statistik yang memiliki variabel acak. Distribusi sampling ini ada dua. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Jadi distribusi sampling rata-rata itu bisa didapatkan jika jika misalnya ada sampel ukuran N akan diambil dari populasi ukuran N dan ukuran tertentu, standar deviasi dari distribusi samplingnya seperti rumus yang ditampilkan. Selanjutnya, jika populasi memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan sampelnya atau bernilai tidak terbatas, maka berlaku dengan rumus yang telah ditampilkan. Lalu ada distribusi sampling proporsi. Nah, sebuah populasi terdapat suatu peristiwa dengan sebanyak kejadian yang sebanyak X misal. Proporsi atau parameter dari peristiwa tersebut dapat dicari dengan jumlah kejadian peristiwa dibagi dengan populasi. Nah, bila diambil sampel dengan ukuran tertentu dari populasi tersebut, maka statistik proporsi akan mengikuti distribusi binominal. Cara mencarinya dengan rumus yang tertera. Selanjutnya, mohon maaf, apabila sampel besar dan populasi cukup besar dibandingkan dengan sampelnya, distribusi sampling proporsi dapat dicari dengan distribusi normal, yaitu dengan rumus yang tertera juga. Selanjutnya, kami akan menjawab soal yang ada di buku.
Baik, untuk nomor pertama itu pertanyaannya adalah gunakan sebuah kalender, kemudian secara sistematik ambil sampel setiap 18 hari, dimulai pada tanggal 6 Januari. Untuk jawabannya sendiri, eh, kita akan taruh di tanggal pertama yaitu 6 Januari sebagai titik mulai. Kemudian untuk selanjutnya, di tanggal selanjutnya itu dari 6 Januari ditambah dengan 18 hari karena di dalam soal diminta dengan 18 hari, maka jawabannya adalah 24 Januari. Kemudian selanjutnya pun 24 Januari ditambah lagi dengan 18 hari sama dengan 11 Februari. Kemudian 11 Februari tambah 18 hari sama dengan 1 Maret. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian ada nomor dua. Pertanyaannya adalah sebuah populasi dibagi menjadi beberapa grup. Setiap grup mempunyai variasi yang besar, tetapi antar grup mempunyai variasi kecil. Bila Anda akan menarik sampel dari populasi tersebut, teknik mana yang akan Anda gunakan? Jawabannya adalah teknik yang paling tepat untuk digunakan ini adalah sampling berstrata. Populasi dibagi menjadi beberapa strata atau grup yang homogen, di mana variasi dalam setiap strata lebih kecil daripada variasi antar strata. Setelah itu, sampel diambil dari setiap strata secara proporsional atau secara acak. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Pertanyaannya adalah Prisandria, manajer public relation pada sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas iklan yang telah dibuat akhir-akhir ini. Untuk itu, dia mengambil buku telepon yang menghubungi konsumen secara acak. Sebaiknya teknik sampling apa yang dilakukannya? Untuk nomor 3, jawabannya adalah persoalan Prisandria ini sebaiknya menggunakan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini memastikan hasil representatif dan mengurangi bias dalam penelitian efektivitas iklan. Ya. Selanjutnya, soal nomor 4, pertanyaannya adalah seorang manajer produksi pada sebuah perusahaan manufaktur harus yakin bahwa produknya tidak ada yang cacat sehingga layak jual. Selama ini, faktor terbesar yang membuat sebuah produk cacat adalah kerusakan mesin. Untuk mengetahui kapan mesin diperbaiki atau tidak, indikasinya dilihat dari jumlah produk yang cacat. Karena tidak mungkin memeriksa setiap produk, maka dilakukan sampling. Teknik mana yang lebih baik? Nah, untuk soal nomor 4 ini, teknik yang lebih baik untuk digunakan adalah teknik sampling sistematik. Karena teknik ini bisa memeriksa kualitas produk secara efisien tanpa harus memeriksa seluruh populasi. Dengan teknik ini, manajer dapat mendeteksi cacat akibat kerusakan mesin secara lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 5, buatlah suatu contoh kasus penarikan sampel sehingga teknik yang digunakan merupakan sampling cluster. Jadi, jawabannya sampling cluster sendiri itu pengambilan beberapa gerombol dari sebuah populasi secara acak, kemudian mengambil semuanya atau sebagian dari elemen dari setiap gerombol itu untuk dipilih dijadiin sampel. Contoh aplikasinya ada semisal kita membuat penelitian tentang atau survei tentang kepuasan warga Surabaya terhadap kinerja dan pelayanan kepolisian di Jawa Timur. Nah, survei kepuasannya ini dilakukan on the spot di kantor kepolisian tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.